Pernah nggak kamu berdiri di sebuah makam dalam diam, hanya menatap nisan yang kaku dan dingin itu? Angin pelan lewat, suasana sunyi, dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang bikin merinding. Bagaimana kalau sebenarnya ada seseorang di bawah sana yang menyadari kehadiranmu, yang tahu kamu datang, yang mungkin sedang menunggu seseorang seperti kamu sejak lama? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana kalau setiap langkah kakimu, setiap doa yang kamu ucapkan benar-benar sampai dan dirasakan oleh mereka? Kita sering datang ke kuburan, melangkah pelan di antara nisan, menabur bunga, membaca doa, lalu pergi begitu saja, seolah semuanya hanya rutinitas, tanpa benar-benar kita pahami. Padahal, di balik tanah yang kita injak itu, ada sebuah kehidupan lain yang tak terlihat, tapi nyata. Kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi saat kita berdiri di sana? Apakah mereka benar-benar diam, tanpa rasa? Atau justru, dalam kesunyian itu, mereka merasakan kehadiran kita dan menunggu satu doa yang mungkin jadi satu-satunya harapan. Di dalam kubur, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada pagi yang menyapa, dan tidak ada senja yang menenangkan. Waktu terasa seperti berhenti, atau mungkin berjalan sangat lambat, tanpa arah yang jelas. Bayangkan sebuah tempat yang begitu sempit, begitu sunyi, tanpa suara langkah manusia, tanpa percakapan, tanpa tawa. Tidak ada lagi dunia yang kita kenal. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada satupun yang bisa diajak bicara. Hanya ada diri kita sendiri dan kenangan yang datang satu persatu tanpa bisa dihentikan. Di tempat itu, kesunyian bukan sekadar sepi. Ia terasa hidup, menekan, perlahan, dari segala arah. Dan saat tanah telah menutup semuanya, saat orang-orang yang kita cintai melangkah, pergi meninggalkan makam, disitulah semuanya benar-benar dimulai. Detik pertama sendirian, di tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tak ada suara, selain mungkin gema amal kita sendiri. Tak ada cahaya, selain apa yang pernah kita kirimkan saat masih hidup. Dan dalam kesunyian itu, hati mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa rindu. Rindu pada suara yang dulu sering kita dengar. Rindu pada wajah-wajah yang dulu ada di dekat kita. Rindu pada kesempatan yang sudah tidak bisa kembali. Di dalam kubur, setiap hal kecil dari dunia terasa begitu besar. Satu sapaan, satu doa, satu langkah kaki yang mendekat, semuanya terasa sangat berarti. Karena di tempat itu, yang paling berat bukan hanya gelapnya, bukan hanya sempitnya, tapi rasa sendiri yang begitu dalam, hingga satu kehadiran dari dunia bisa terasa seperti harapan. Pernahkah kamu membayangkan bahwa setiap langkahmu di atas tanah pemakaman tidak benar-benar berjalan dalam kesunyian, bahwa di bawah sana ada seseorang yang menyadari bahwa kamu datang, bukan seperti kita melihat dunia, bukan dengan mata, bukan dengan suara, tapi dengan cara yang berbeda, cara yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, namun cukup untuk membuat mereka tahu ada yang datang. Saat kaki melangkah perlahan di antara nisan, saat bayanganmu jatuh tepat di atas tanah yang menutup tubuh mereka, di momen itu ada rasa yang bangkit dari dalam kesunyian panjang, seolah ada getaran halus yang memecah sunyi yang selama ini mereka rasakan. Dan ketika mereka menyadari bahwa yang datang adalah seseorang yang mereka kenal, seseorang yang pernah mereka sayangi, seseorang yang dulu pernah ada dalam hidup mereka, maka rasa itu berubah. Bukan lagi sekadar ada yang datang, tapi menjadi kerinduan yang tiba-tiba hidup kembali. Rindu yang selama ini tertahan, rindu yang tak bisa diungkapkan dengan kata, rindu yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Bayangkan, seseorang yang sudah lama tidak mendengar kabar dari dunia,
tiba-tiba merasakan kehadiran orang yang dulu begitu dekat dengannya, tanpa suara, tanpa pelukan, tanpa tatapan, namun cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Dan mungkin di dalam sana ada harapan kecil yang muncul. Apakah dia akan mengingatku? Apakah dia akan mendoakanku? Karena bagi mereka, kehadiran kita bukan hal biasa. Itu adalah momen langka yang bisa mengisi kembali ruang kosong dalam kesunyian mereka. Namun di sisi lain, tidak semua kedatangan membawa kehangatan. Ada yang datang, tapi hatinya jauh. Ada yang berdiri di atas makam, tapi pikirannya entah kemana. Dan bagi mereka yang di bawah sana, perasaan itu juga terasa berbeda. Kehadiran tanpa kepedulian, terasa hampa. Seperti seseorang yang datang, namun tidak benar-benar hadir. Karena di alam kubur, yang dirasakan bukan hanya langkah kaki, tapi juga niat dan ketulusan. Dan disitulah, kita mulai sadar bahwa setiap langkah menuju makam bukan sekadar perjalanan fisik, tapi sebuah pertemuan yang sunyi antara dua dunia yang dipisahkan oleh tanah, namun masih terhubung lewat rasa dan doa di atas sebuah makam. Mungkin kita hanya melihat tanah, batu nisan, dan taburan bunga yang perlahan layu. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi begitu nyata. Setiap doa yang terucap tidak hilang begitu saja di udara. Ia tidak berhenti di bibir, tidak menguap bersama angin, tapi berjalan, menembus batas yang tidak bisa kita lihat, sampai ke tempat di mana mereka berada. Bayangkan, di dalam gelapnya alam kubur, di tengah kesunyian yang panjang, tiba-tiba datang sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa hangat yang perlahan memenuhi ruang yang sempit itu. Bukan dari cahaya dunia, bukan dari apapun yang bisa disentuh, tapi dari doa yang dikirim oleh seseorang yang masih hidup. Doa itu seperti cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan. Ia hadir, pelan, namun cukup untuk mengusir rasa sepi yang menekan. Dan bagi mereka, cahaya itu bukan hal kecil. Itu adalah harapan, itu adalah bantuan, itu adalah sesuatu yang mungkin sudah lama mereka tunggu. Karena di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada lagi amal baru, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki yang telah lalu. Yang tersisa hanyalah apa yang sudah mereka bawa dan apa yang dikirimkan oleh orang lain. Disitulah satu doa sederhana menjadi sangat berharga. Satu Al-Fatihah yang mungkin kita ucapkan dengan singkat bisa menjadi sesuatu yang besar bagi mereka. Bisa menjadi penenang, bisa menjadi penerang, bahkan bisa menjadi sebab diangkatnya derajat mereka. Dan mungkin kita tidak pernah benar-benar menyadari bahwa di saat kita berdiri di atas makam dengan suara pelan membaca doa, ada seseorang di bawah sana yang sedang merasakan dampaknya secara langsung, merasa lebih tenang, merasa lebih ringan, merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun yang sering terjadi, kita terburu-buru, datang, membaca sekilas, atau bahkan hanya diam tanpa doa, lalu pergi, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal, mungkin di momen itu, ada seseorang yang sangat berharap, "Jangan pergi dulu, aku masih butuh doamu." Dan disitulah kita mulai mengerti bahwa doa bukan sekadar rutinitas. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia. Sebuah bentuk kasih sayang yang tidak terputus oleh kematian. Dan selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk menjadi cahaya bagi mereka yang sudah lebih dulu pergi. Ada satu hal yang sering kita anggap sepele, padahal bagi mereka itu bisa berarti segalanya. Kehadiran kita, langkah kaki yang mendekat, nama mereka yang kita sebut dalam doa, dan waktu singkat yang kita luangkan hanya untuk mengingat mereka. Bagi kita, mungkin itu hanya beberapa menit, singkat, sederhana, bahkan kadang terasa biasa saja. Tapi bagi mereka, itu adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Bayangkan,
di tempat yang sunyi, tanpa kabar dari dunia, tanpa suara, tanpa sentuhan, tanpa kehadiran siapapun. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang, seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka, menyebut nama mereka, mengingat mereka, dan mengirimkan doa dengan tulus. Di saat itulah, sesuatu yang hangat terasa, bukan hangat seperti di dunia, tapi cukup untuk membuat hati mereka merasa hidup kembali. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tapi benar-benar dirasakan di dalam sana. Karena di alam kubur, kebahagiaan tidak datang dari banyak hal. Ia datang dari hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah kita hargai sepenuhnya. Satu doa, satu ingatan, satu kunjungan, dan yang paling menyentuh, kebahagiaan itu seringkali datang dari orang yang mereka rindukan, anak yang dulu mereka besarkan, orang tua yang dulu mereka hormati, atau sahabat yang dulu selalu ada. Ketika orang-orang itu datang, meski tanpa suara, tanpa tatapan, rasa itu tetap sampai. Dan di dalam diam, mungkin ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Perasaan ingin mengatakan, "Aku di sini. Aku merasakan kehadiranmu. Terima kasih, sudah datang." Namun, tidak semua mendapatkan kebahagiaan itu. Ada juga mereka yang jarang, bahkan tidak pernah dikunjungi. Hari demi hari berlalu, tanpa satupun langkah yang mendekat, tanpa satupun nama yang disebut. Dan disitulah muncul rasa lain, yang jauh lebih berat. Bukan sekadar sepi, tapi rasa dilupakan. Rasa bahwa dunia sudah benar-benar meninggalkan mereka. Padahal, mungkin yang mereka butuhkan hanya satu hal sederhana. Seseorang yang datang dan berkata dalam doa, "Aku masih mengingatmu." Dan dari situ, kita mulai sadar bahwa ziarah bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang tradisi atau kebiasaan, tapi tentang memberi kebahagiaan kepada mereka yang sudah tidak bisa meminta apa-apa lagi. Dan mungkin suatu hari nanti, kita juga akan berada di posisi itu, menunggu dalam diam, berharap ada seseorang yang masih mengingat dan datang. Namun, tidak semua langkah yang datang ke makam membawa makna. Tidak semua kehadiran menghadirkan ketenangan. Ada yang datang, tapi hatinya tidak benar-benar di sana. Kakinya melangkah di antara nisan, matanya melihat, tapi pikirannya entah kemana. Datang, berdiri sebentar, lalu pergi, tanpa meninggalkan apa-apa, tanpa doa, tanpa ingatan, tanpa ketulusan. Seolah tempat itu hanya persinggahan singkat, bukan sebuah pertemuan antara dua dunia. Padahal, di bawah sana, mungkin ada seseorang yang sedang menunggu. Menunggu sejak lama, berharap suatu hari ada yang datang dan benar-benar mengingatnya. Bayangkan perasaan itu. Seseorang yang dulu punya kehidupan, punya keluarga, punya cerita, namun kini hanya bisa menunggu dalam diam, tanpa kepastian. Lalu suatu hari, langkah kaki terdengar mendekat. Harapan itu muncul. Apakah ini untukku? Apakah seseorang datang untuk mengingatku? Namun, harapan itu perlahan memudar ketika yang datang hanya hadir secara fisik, tanpa membawa apapun, tanpa doa yang mengalir, tanpa nama yang disebut, tanpa hati yang benar-benar peduli. Dan disitulah rasa hampa itu terasa lebih dalam, lebih menyakitkan daripada kesunyian itu sendiri. Karena setidaknya, dalam kesunyian tidak ada harapan yang dipatahkan. Tapi ketika harapan itu sempat muncul, lalu hilang begitu saja, rasanya berbeda. Di alam kubur, yang dirasakan bukan hanya kehadiran, tapi juga ketulusan di baliknya. Karena di sana, tidak ada yang bisa disembunyikan. Niat terasa, keikhlasan terasa, dan ketidakpedulian juga terasa. Maka, setiap langkah yang kita ambil menuju makam sebenarnya membawa sesuatu. Bisa membawa cahaya, atau justru meninggalkan kehampaan. Dan tanpa kita sadari, kita sedang memilih
Menjadi apa bagi mereka? Menjadi seseorang yang membawa ketenangan, atau hanya sekadar bayangan yang datang lalu menghilang? Di titik ini, kita mulai mengerti bahwa ziarah bukan tentang hadir, tapi tentang memberi. Memberi doa, memberi perhatian, memberi sedikit waktu dengan hati yang benar-benar ada. Karena mungkin yang mereka tunggu bukan banyak hal, hanya satu momen kecil di mana seseorang datang, berdiri di atas tanah mereka, dan benar-benar berkata dalam hati, "Aku datang dan aku tidak melupakanmu." Suatu hari nanti, kita juga akan berada di tempat itu, di bawah tanah, menunggu dalam diam. Dan mungkin kita akan berharap seseorang datang, menyebut nama kita, dan mengirimkan doa. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai peduli. Karena bisa jadi orang yang pernah kita sayangi hari ini sedang menunggu kita datang. Kalau kamu masih punya orang tua, saudara, atau orang terdekat yang sudah pergi, coba luangkan waktu, datang, dan kirimkan doa terbaik untuk mereka. Dan kalau video ini mengingatkan kamu pada seseorang, tulis namanya di kolom komentar. Kita doakan bersama. Semoga apa yang kita kirim hari ini menjadi cahaya untuk mereka di sana. Dan suatu hari, orang lain melakukan hal yang sama untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.